Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya adik-adik di bulan Ramadan ini? Ceria Kak Yogi, ceria. Wah, keren kalau ceria. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik adik-adik, kita berjumpa dengan Kak Yogi di program Si Jaka. Waduh, aduh. Apa kepanjangan Si Jaka? Nah, Si Jaka ini adalah sharing jelang berbuka. Wah, sebelum ada berbuka puasa, sedang menunggu adzan zuhur ya? Adzan maghrib. Oh iya, adzan maghrib ya. Kita sharing-sharing cerita-cerita tentang hal-hal yang bermanfaat. Mau? Oke, kalau mau. Baik adik-adik, Kak Yogi ingin bercerita tentang bagaimana mengendalikan air. Mengendalikan air? Emang bisa? Mengendalikan airnya pakai gayung adik-adik, digayung. Itu aku juga bisa. Tapi bukan mengendalikan air, kita akan cerita tentang mengendalikan marah. Adik-adik tahu nggak marah? Betul, marah itu teriak-teriak. Betul? Tapi tidak semua teriak-teriak itu marah. Nah adik-adik, marah itu emosi dasar manusia. Jadi kita manusia itu punya 4 emosi dasar. Yang pertama ada marah, yang kedua ada takut, yang kedua ada sedih, dan yang keempat ada bahagia atau senang. Nah, ditambah lagi nih, ada 2 tambahan atau 3 tambahan emosi lainnya, yaitu malu, rasa bersalah, dan cemas. Aku khawatir nanti aku bisa nggak ya puasa? Insya Allah bisa ya. Baik, adik-adik, berbicara tentang marah, marah ini bahaya loh kalau kita biarkan dan tidak dikendalikan. Karena dampaknya ketika kita nanti menjadi orang dewasa, kalau dari kecil sering marah-marah terus, nanti kita akan jadi orang yang susah mengendalikan diri. Kita jadi nggak bisa mengontrol serta mengendalikan diri kita. Kita dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, syahwat atau dorongan dalam diri, dan juga dipengaruhi oleh syaitan. Serem adik-adik. Ayo kendalikan diri kita dengan belajar mengendalikan marah. Yang kedua, dampak buruknya kalau kita terus-terusan marah, kita jadi sulit memiliki teman yang baik. Karena orang-orang akan lari dari kita karena takut kita suka marah-marah. Aduh, wah Kak Yogi, aku nggak mau, aku mau punya teman banyak. Kalau gitu, jangan jadi anak yang suka marah-marah. Yang ketiga, nah, sulit merasa tenang dan bahagia. Kenapa? Karena hatinya selalu gelisah, tidak nyaman. Karena dia suka marah-marah. Hatinya itu nggak tenang adik-adik. Kalau hari itu dia marah 1 kali saja, maka hari itu hatinya akan merasa tidak tenang. Tuh adik-adik, jangan dibiasakan marah-marah ya. Kemudian yang keempat, mudah mengalami sakit. Kalau orang suka marah-marah, dia gampang sakit adik-adik. Karena imunitas, daya tahan tubuhnya jadi berkurang. Dan oleh karena itu, kuman-kuman, bakteri, ya, atau virus mudah berkembang dalam tubuhnya. Sehingga dia jadi mudah sakit karena sistem pertahanan tubuhnya atau imun tubuhnya banyak berkurang akibat suka marah-marah. Nah, terus apa contohnya marah-marah? Teriak-teriak, ya, ngomel-ngomel, memaki atau menghina. Kemudian yang kedua, suka melempar-lempar barang. Ini nggak boleh. Suka memukul-mukul yang ketiga, ya, yang keempat suka merusak benda. Maka nggak boleh. Teman-teman boleh marah, tapi nggak usah teriak-teriak, nggak boleh melempar-lempar, nggak boleh memukul-mukul, dan nggak boleh merusak. Terus marahnya gimana? Nih, Kak Yogi kasih tahu cara marah yang baik. Nah, harusnya mengendalikan marah itu adik-adik, cara yang pertama kita bisa mengatur nafas. Kita duduk, atur nafas, tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Nah gitu ya, atur nafas, minum air putih yang banyak, bismillah. Puasa. Oh iya, nggak boleh. Kalau gitu tarik nafas aja, atur nafasnya biar stabil. Kemudian istirahat pikiran dan badan. Jadi boleh rebahan, boleh tiduran, biar pikiran tenang, badan jadi rileks adik-adik. Dan yang keempat, menceritakan pada seseorang, ya, kalau kita itu
tadi marah, kenapa marahnya, karena apa marahnya, kita cerita sama ayah atau bunda kita, boleh loh, karena bercerita tentang emosi marah kepada orang tua itu hal yang baik. Nah, bukan mengadu atau mengeluh, tapi berusaha mencari nasihat atau solusi. Dan yang kelima, adik-adik bisa menggambar ya, menulis atau aktivitas fisik yang lainnya ya. Boleh menggambar, mewarnai, menulis atau aktivitas fisik seperti main bola, ya, main badminton atau berenang. Maka kalau hari itu marah, kalau sudah tenang, kerjakan aktivitas fisik atau art ya, boleh art, aktivitas fisik atau art, menggambar, menulis dan sebagainya, atau setelahnya teman-teman bercerita kepada orang tua. Nah, adik-adik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, laisa syadidu bi sur'ah, ya, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi adik-adik, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Yuk adik-adik, kita kendalikan marah ya. Kalau Nabi mengajarkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita duduk atau rebahan, atau kalau masih marah bisa berwudu, atau adik-adik kalau biar marahnya nggak berlebihan, jangan banyak bicara, lebih baik diam ketika marah. Itu dia adik-adik, semoga bisa diamalkan. Sampai ketemu lagi di Si Jaka selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.